Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evan Emanueli dari STIMIK Banjarbaru, program studi teknik informatika dengan NIM 3101 2402 3868 akan melakukan praktek mata kuliah Big Data, yaitu Correlation Matrix. Nah, yang pertama kita buka Altair AI Studio, kita cari yang namanya Red CSP di sini di bagian pencarian operator. Kita masukkan file yang namanya heating oil CSV. Oke. Kita next dan finish. Oke. Jika sudah, kita cari lagi di bagian pencarian operator yang namanya correlation matrix. Correlation matrix. Kita sambungkan. Lalu kita run. Jika sudah run, di sini terlihat ada beberapa attributes seperti isolation, temperatur, heating oil, num, obchopons, APGH, dan home sites. Nah, sebelum saya menjelaskan setiap atribut tersebut, saya mau menceritakan studi kasusnya di praktek kali ini. Studi kasusnya yaitu Sarah, seorang pengusaha minyak yang karena ketidakstabilannya ini, harga pasar ditambah dengan variasi besar untuk setiap pemesanan, yang membuat Sarah merasa khawatir. Dia merasa perlu memahami jenis perilaku dan faktor lain yang mungkin mempengaruhi permintaan minyak di pasar domestik. Setelah mempertimbangkannya, akhirnya Sarah percaya bahwa data mining dapat membantu mulai merumuskan dengan pemahaman yang ia dapatkan. Ia akan dapat memantau dan menanggapi permintaan minyak yang lebih baik. Ia memilih korelasi sebagai cara untuk memodelkan hubungan antara faktor yang ingin dia selidiki. Apa sih itu korelasi? Korelasi adalah ukuran statistik yang memuat tentu seberapa kuat hubungan antara atribut dalam dataset tersebut. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, di bagian ini ada beberapa atribut yang namanya kolom isolation, temperatur, heating oil, num obchopons, APGH, dan home sites. Nah, heating oil dan isolation artinya korelasinya positif. Jadi semakin tinggi isolasinya dari rumah, maka dia akan lebih banyak memerlukan minyak pemanas. Dan sebaliknya, jika isolasinya kurang, maka kebutuhan untuk heating oilnya atau minyak pemanasnya juga akan menurun. Nah, selanjutnya heating oil dan temperatur itu negatif, berarti semakin tinggi suhu rata-rata suatu wilayah atau suhu dalam suatu rumah, maka kebutuhan akan minyak itu semakin tinggi. Jadi semakin tinggi suhunya, maka akan semakin sedikit keperluan minyak pemanasnya. Tetapi semakin dingin suhunya suatu wilayah, maka akan semakin banyak keperluan minyak pemanas. Nah, ya selanjutnya heating oil dan heating oil. Nah, heating oil, nah, jika dirinya dikorelasikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya sudah pasti satu. Terus selanjutnya heating oil dan APGH. Nah, itu positif. Itu artinya semakin tua usia rata-rata penghuni rumah, maka akan semakin banyak memerlukan minyak pemanas atau
bisa dibilang heating oil. Nah, selanjutnya heating oil dan 6 octopons dan home sites. Nah, korelasinya negatif dan tidak terlalu tinggi. Jika semakin tinggi korelasinya, maka akan semakin tebal warnanya, semakin gelap juga warnanya. Dan sebaliknya, jika semakin rendah korelasinya, maka akan semakin terang warnanya, bahkan sampai putih-putih begini warnanya. Oke, selanjutnya temperatur dan isolation. Itu negatif, negatif, angka 0,794 itu berarti semakin tinggi isolationnya, maka akan semakin dingin temperaturnya, temperatur atau suhunya. Dan sebaliknya, semakin rendah isolasinya, maka akan semakin tinggi temperaturnya. Oke. Setelah itu kita harus tahu setiap pengertian atribut tersebut. Nah, atribut yang pertama yaitu isolation, yaitu nilai kepadatan isolasi rumah dengan rentan dari 1 hingga 10. Semakin besar angkanya, semakin tebal isolasinya. Nah, yang kedua, temperatur. Oke. Temperatur itu suhu rata-rata di luar rumah dalam setahun terakhir. Yang ketiga, heating oil, itu jumlah total minyak yang dibeli pemilik rumah setahun terakhir. Nah, terus yang selanjutnya lagi 6 occupants, jumlah total orang di dalam rumah. Nah, APGH itu rata-rata usia semua orang dalam rumah. Nah, home sites itu seperti nilai ukuran keseluruhan rumah. Setelah itu kita ingin mengetahui correlation metric yang kuat atau sebaliknya, metrik kuat atau lemah. Lemahnya dari mana saja. Nah, itu dibagi jadi beberapa macam ya, dari very strong atau lebih kuat, maksudnya sangat kuat, terus yang selanjutnya lagi strong atau kuat, some itu biasa aja, terus yang terakhir itu lemah. Nah, very strong itu angkanya dari angka 0,8 sampai angka 1 kalau yang sangat kuat. Terus selanjutnya lagi yang kuat itu angkanya dari angka 6 sampai maksudnya angka dari 0,6 sampai 0,8 yang strong. Terus selanjutnya lagi some ya, atau bisa disebut biasa. Nah, itu angkanya dari angka 0,4 sampai 0,6. Terus yang terakhir itu yang lemah. Yang lemah ini dari angka 0,4 sampai 0. Oke. Sekian saja video praktek kali ini. Sebelum itu saya mau sebelum itu kita save nama file ini, kita masukkan dalam folder colorimetry, terus didiamkan, samakan saja seperti nama. Sekali lagi sekian, sampai sini saja video praktek yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Salam.